Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan pada malam hari ini sehingga kita bisa melanjutkan kembali pertemuan kita yang sebelumnya kita sudah sama-sama mempelajari tahsin surat Al-Lahab dan beserta dengan kita mentadabburi begitu makna-makna yang terkandung pada surat Al-Lahab. Untuk pertemuan kali ini kita sudah memasuki surat An-Nasr, surat An-Nasr. Dikarenakan mungkin monggo kalau bisa membawa mushafnya masing-masing biar ada gambaran gitu karena kemungkinan belum muncul untuk tulisan Qur'annya, silakan diambil Qur'annya. Kalau bisa dengan menampilkan dengan hafalannya boleh, dengan membayangkan tulisan juga boleh. Tapi lebih pasnya nanti sambil lihat biar nanti kita tahu mana yang kira-kira perlu dicermati, perlu digarisbawahi. Oke. Sebelum kita bahas coba kita bacakan terlebih dahulu ini dari ta'awud, nanti baru kita masuk satu persatu per ayatnya, baru kita coba untuk membahasnya satu persatu atau per ayatnya. Silakan nanti ditirukan saya baca, silakan ditirukan. Kira-kira jelas nggak suara saya ini? Agak serak saya ini, agak serak suaranya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi lafaz ta'awud jangan lupa untuk baca nir-rajim, nunnya tetap tipis, jangan sampai terbawa tebal dikarenakan masuk ke huruf yang tebal. Nir-wajim, bukan nir-wajim tapi nir-wajim. Sama halnya ketika kita baca basmalah juga. Hirrahmani bukan nir atau hirra tapi ni huruf haknya tipis, nunnya juga tipis. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim gitu bukan tapi pakai
kasrah. Kasrah dibaca i nggih, bukan e. Coba kita ulang ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Jadi yang pertama pelafatan huruf yang pertama huruf hamzah, ini huruf hamzah. Ya, ini kalau kita lihat dari cetakan Madinah atau cetakan Indonesia biasanya kepala alif kepala ainnya tidak ada. Ini kalau di cetakan Indonesia, kalau cetakan Madinah ya atau Arab biasanya kepala hamzah kepala ainnya ada. Ini kepalanya dan dia termasuk hamzah. Idza ya. Nah, ini jangan sampai kita bacanya idza ya. Tapi baca idza ya, ya. Begitu nggih. Kalau itmamul harakat nggih, istilah penyempurnaan harakat. Itu saya sudah pernah jelaskan ya di awal-awal surat Al-Fatihah. Jadi kalau pembacaan kasrah ya, itu dengan menurunkan rahang bawah atau menjauhnya rahang bawah dari rahang atas. I bukan i biasa i rahang bawahnya yang turun. Idza bukan idza. Walaupun memang ada nanti kalau kita belajar lebih dalam lagi memang ada pendapat dia dengan melebarkan sedikit begitu. Tapi umumnya dan ini yang diambil oleh seorang Imam Syafi'i ya, Imam Syafi'i di kitabnya Al-Mufid fi Ilmi Tajwid, beliau menyebutkan di nazamnya begitu. Jadi kalau kasrah itu rahang bawah ini ke bawah i, agar semua model bibir ini entah dia kecil atau lebarnya bibir sama. Ketika turun rahang bawah ini akan sama terlihatnya. Kalau bibirnya kecil kayak saya begitu nih, ketika dia mau dilebarkan, mau ditarik kayak nggak kelihatan ketarik gitu, karena kecilnya begitu. Nah, ini dibaca i, ya, bukan e tapi i. Idza. Idza. Nah, dan kesalahan yang sering terjadi juga ketika baca huruf za jadi huruf da. Idaja. Ya. Idza bukan ida. Ya, bukan zal, bukan dal tapi zal. Bukan idaja, tapi idza. Ya, pakai huruf zal. Ada titiknya, ya, monggo yang ada Qur'annya di situ. Nah, di situ kan tertulis huruf zal, bukan zal, ya. Ya, idza. Ya. Huruf zal di mana tempatnya Bapak Ibu masih ingat makhrajnya? Di lidah atau di tenggorokan atau di bibir? Kalau lidah bagian mana? Lidah bagian pangkal lidah, tengah lidah atau ujung lidah?
di ujung lidah. Bertemu dengan ujung gigi seri atas. Za. Di ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Ini gigi seri ini nih. Nah, ujungnya bertemu dengan gigi seri. Za. Oke, za. Nah, bukan da. Kalau da berbeda lagi ya. Iza. Coba kita praktekkan. Iza. Silakan. Za. Za. Zi. Zu. Baz. 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 Iza. Iza jaa. Ya, di sini huruf jimnya ja, pelafadzan ja. Iza ja, nggak perlu, nggak perlu dengan memonyokkan bibir. Iza ja, ada sebagian kadang seperti itu bacanya. Iza ja, biasa aja. Iza ja ja. Nah, di mana letak huruf jim ini? Ya, huruf jim, huruf ja itu bukan bibir keluarnya. Huruf jim di mana? Tenggorokan? Di mana, Pak? Lidah bagian tengah. Ya, ja. Dia nempel di langit-langit. Ja, ja. Ya, ida ja ja. Jadi yang main lidahnya. Lidah pertengahan lidah ini ditempelkan ya, menempel melekat di langit-langit. Ya, ja. Ida ja ja. Kerasa itu ya. Bukan di ujung lidah. Nggak mungkin baca, coba Bapak Ibu sekalian baca huruf jim dengan cara dengan menempelkan ujung lidah, nggak bisa. Nggak bisa. Ya, karena tempatnya bukan di ujung lidah tapi di pertengahannya. Ja. Ida jaa. Ya, idza jaa. Oke. Ini mudah-mudahan jelas ya suaranya nggih. Ya. Huruf ja, ya ini huruf ja. Ja-nya dibaca berapa harokat? 5 atau 6. Ya. Jadi huruf jim di sini itu dibaca 4 atau 5. Nggih. Walaupun bisa dibaca 6, tapi ada sebab tertentu untuk dibaca 6. Beda sama ketika kita baca tabbat yada abi. Nah, dannya apa? Panjang 4 atau 5 juga, tapi dia bukan mad wajib. Kalau huruf jaa dia kalau kita belajar disebutkan di tajwid namanya mad wajib. Mad wajib itu alif atau huruf mad bertemu dengan hamzah pada satu kata. Idza satu sendiri, apabila jaa datang kan begitu. Jaa itu satu kata. Ketika alif bertemu dengan hamzah pada satu kata. Ini terlihat ini di situ ya, di Quran disebutkan jaa satu kata. Maka dipanjangkan 4 atau 5 disebut mad wajib. Nah, kalau tabbat yada abi itu mad jaiz. Walaupun sama 4-5, tapi kedudukannya lebih atas mad wajib. Jadi misalnya kita membaca pada satu kali tilawah atau satu ayat misalnya, atau satu kali membaca kita bertemu dengan mad wajib atau mad jaiz, maka jangan sampai mad wajib ini di bawah mad jaiz. Begitu. Walaupun sama, ini nggak apa-apa nih kita terangkan, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi kalau misalnya mad jaiznya itu 4, mad wajibnya boleh 5 atau setara 4. Tapi nggak boleh mad jaiznya 5, mad wajibnya 4, nggak boleh. Maka para ulama pernah saya juga sebutkan maka ketika pembacaan mad yang dia dibaca 4 atau 5, maka pilihlah 4 saja, lebih aman. Jadi mad jaiznya 4, mad wajibnya juga 4 semua, diratakan 4-nya, biar tidak ada
disalahkan di mad wajibnya, yang harusnya dia lebih malah terlihat kurang di mata jaiz. Gitu. Maka pelafatan huruf ja di sini dipanjangkan. Idza jaa, idza jaa. Ini dibaca 4 atau 5, tapi umumnya sekarang disarankan dibaca 4. Oke. Kita ulangi. Idza jaa, silakan. Nah, jangan lupa dibaca hamzahnya ya. Idza jaa. Ya. Berikutnya nails. Nah, di sini juga sering terjadi kesalahan ketika membaca huruf nun fathah bertemu dengan huruf shad. Ini huruf shad. Ya, huruf shad dia dibaca ke tebal. Bukan, nah ada sebagian karena ya ini sekali lagi nih, biasanya ya, seperti tadi saya baca ni'rajim, nggih, hirwa, ni'ra. Nah, ini kan bacaan tipis masuk ke tebal. Nah, ini agak sama. Huruf nun itu huruf tipis. Huruf shad, ini huruf shad, huruf sha itu dibaca tebal. Bukan nasru, tapi nasru. Ya, bukan idza jaa nasru. Bukan sin, tapi huruf shad. Idza jaa nas, bukan nas. Ya, dengan cara diangkatnya pangkal di lidah, ditebalkan nasru. Nah, dan kebanyakan karena tebalnya huruf shad ini nunnya ikut tebal, harusnya na jadi nasru. Idza jaa nasru, harusnya na idza jaa nasru, na masuk ke fa yang depan, nasru. Okay. Karena kita sudah sampaikan di huruf hijaiyah ini ada huruf yang dibaca tebal, ada yang dibaca tipis. Ya, ada yang dibaca isti'la, ada yang dibaca istifal. Okay. Ya, ru-nya, huruf ru-nya juga tebal, nasru. Dan lupa huruf ra-nya juga dhammah, maka dimonyongkan nasru. Idza jaa nasru. Kelihatan ya? Nah. Idza jaa nasru. Langsung nasrullah. Ya. Jadi huruf fa-nya tebal, ra-nya juga tebal, masuk ke lafaz Allah ya, sebelumnya berharokat dhammah, maka Allahnya juga tebal. Lafaz itu lafaz Allahnya juga tebal. Nasrullahi. Idza jaa nasrullahi. Nah, dan dibaca nasrullahi. Nah, enggak boleh. Ya, karena ketika lafaz Allah yang sebelumnya berharakat fathah maupun dhammah, berharakat a atau u, maka ditebalkan lafaznya. Ditebalkan lafaz Allahnya ditebalkan. Nasrullah. Jangan lupa untuk dimonyongkan. Nasrullah. Bukan nasrullah. Idza jaa nasrullah. Kurang pas. Kurang maksimal dhammahnya. Nasrullah. Gitu nggih. Ya. Wal fath. Yani wal fath. Nah, ini ada yang bacanya kadang wal fath dah berhenti di situ. Wal fath. Ada yang ditebalkan wal fath. Nah, kayak apa? Ya. Ada yang dibaca wal fath dah berhenti, haknya hilang. Ya. Ini kebetulan saya kalau hari Ahad kemarin baru beberapa kali pertemuan ini. Ahad saya diminta juga ngajar tahsin juga begitu. Saya minta untuk dari Al-Fatihah
nama masjidnya Masjid Al-Fath. Saya bacanya Al-Fath. Bukan Ustaz, Al-Fath. Saya tuliskan. Ini dari kata Fatah kan begitu ya. Masih kalau bahasa. Kan kalau bahasa Arab kalau itu kan tulisannya Masjid Al-Fath, ALFATH. Ya, FATH. Tapi kalau di situ bahasa Arab kan alif lam fa ta ha. Kan begitu ya. Ada haknya di situ sebenarnya. Makanya sebenarnya pembacaan yang benar itu bukan wal fath tapi wal fath. Wal fath. Nah, jangan sampai wal fath. Nah, selesai dah haknya hilang gitu. Bukan fatih, beda. Bukan kalau fatih jadi huruf taknya kasrah jadi. Fatih ya. Bukan fath. Fath jadi dia menyisakan sifat hamzahnya di huruf ha. Karena huruf ha ini punya sifat dua. Sifat hamz sama sifat rahwah. Sifatnya dia mengalirkan suaranya dan mengalirkan nafasnya. Wal fath masuk ke ta dulu. Wal fath. Wal fath. Begitu ya. Ya, ini perlu dilatih karena dia bertemunya dua sukun. Satunya sukun asli, berikutnya sukun arid. Ya, haknya dia jadi sukun dikarenakan waqaf. Ya, dan ini memang ada ilmunya ya, nanti cara pembacaan dua sukun yang bertemu pada satu kata. Ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. 1 2 3. Idza wal fath. Jadi pembacaan yang bagus itu jangan terburu-buru nggih. Saya juga sering ditegur untuk masalah ini juga. Wal fath. Wal fath. Nah, begitu. Wal fath. Jadi jangan wal fath. Nah, ini terburu-buru. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ini terburu-buru. Wal fath. Baru dialihkan. Wal fath. Ya, kayak wal 'asr. Nanti kalau udah masuk ke salat al-'asr al-'asr ini. Nah, ini kan ada ra-nya sukun, ra-nya dan ra. Gitu ya. Jadi jangan baca wal fath berhenti situ atau wal fath dengan ditebalkan, tapi wal fath. Jadi alihkan haknya jangan sampai hilang. Haknya jangan sampai hilang. Ini. Jadi pembacaan yang benar itu dibaca huruf haknya. Ini saya baca, nanti silakan didulukan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Silakan. Ya. Ya, di sini juga biasanya ketika membaca wal, nah ini ada yang sebagian dipantulkan cara bacanya. Wal fath. Nah, ini juga ke ya, sama kayak ketika kita belajar Al-Fatihah sebelumnya. Jadi jangan sampai baca di ayat yang kedua alhamdu, tapi alhamdu. Ya, sama di sini jangan baca wal fath, tapi wal fath. Ya, huruf lam dia punya sifat sedikit dialirkan. Ya, tawassul atau bain ya. Di alif lamnya maka baca wal, ditahan, jangan sampai ditarik langsung. Wal, kalau ditarik lidahnya wal, jadi ada pantulan di situ. Nggih, ditahan atau dimiringkan ke kanan atau ke kiri. Wal bisa dengan wal atau ditahan begitu nih. Idza jaa nasrullahi wal fath. Gitu nih, wal fath. Jadi jangan dipantulkan, jangan mohon maaf ini saya ini sudah. Ya.
Berikutnya ya kita praktekkan dulu ayat pertama. Idza jaa nasrullahi wal fath. Silakan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nasrullahi nggak perlu nggak perlu nggak perlu di tapi ya, jadi main di lidahnya saja ya, nggak perlu dimonyongkan ya. Ya, lihat monyong kira-kira betul nggih? Jadi tidak dimonyongkan. Ruhnya baru dimonyongkan. Nasrullahi. Ya, ditebalkan. Berikutnya masuk ke ayat yang kedua. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Silakan. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Ya, ini yang pertama yang perlu diperhatikan adalah ketika huruf waw ya tipis, ra-nya tebal, hamzahnya tipis. Ayat kedua ini. Wara'a, jangan sampai ikut tebal begitu nih. Wow, artinya wara'aita. Jadi tebal semua. Wara'a, ra-nya tebal. Ya, wara'aita. Ini rawanya tipis, ra-nya tebal, hamzahnya tipis. Ya. Dan penyebut ketika hamzah masuk ke iya, maka dia bukan terhitung mad yang dibaca 2 harakat. Dia tetap dibaca satu harakat. Wa ra'aita. Nah, ini jangan sampai ditekan. Tidak ada nabernya atau tekanan di situ. Bukan bacanya jangan sampai wa ra'aita. Enggak boleh, nggih. Wa ra'aita. Tapi wa ra'aita. Biasa saja. Enggak perlu ada hentakan. Dia termasuk harfun lin ya. Jadi dibaca lembut saja. Wa ra'aitan bukan wa ra'aita. Ya, enggak perlu wa ra'aitan. Nah, enggak perlu ya. Enggak perlu dihentakkan. Wa ra'aita. Enggak perlu, dari wa ra'aita biasa lembut saja. Wa ra'aitan ya biasa ya. Di situ wa ra'aitan taknya masuk ke alif lam nopo. Alif lam itu ada berapa Bapak Ibu? Alif lam qamariyah, syamsiyah. Ini masuk ke syamsiyah dikarenakan tasydid ya, huruf nunnya bertasydid ya, begitu ya, huruf nun ya bertasydid. Maka disebut alif lam syamsiyah. Maka ketika alif lam syamsiyah yang sebelumnya ada huruf yang berharakat, maka huruf yang berharakat itu tidak melalui lamnya, langsung ke nun yang bertasydid. Dia jangan bacanya wa ra'aitan nan, susah bacanya ya. Jadi langsung masuk ke nunnya, langsung dengan ini dah insyaallah bisa dipahami ya. Nah, masyhur jadi masuk ke huruf yang bertasydid. Alif lamnya tertulis tapi tidak terbaca. Nggih. Wa ra'aitan langsung didengungkan dikarenakan huruf nunnya bertasydid. Huruf nun yang bertasydid dia punya hukum gunnah. Gunnahnya kenapa? Gunnahnya dikarenakan ada tasydid, itu namanya gunnah musyaddadah. Gunnahnya termasuk gunnah yang
tinggi, jadinya ditahannya lebih lama. Ya. Wa ra'aitanna nggih, didengungkan. Dengungkannya lewat hidung, bukan mulut, nggih, hidung. Kalau kita mau memastikan dia sudah keluar dari hidung, yaitu ketika kita pencet hidung ini, maka dia akan terhenti suaranya. Wa ra'aitan, dah. Ya, itu pas. Tapi kalau misalnya ternyata wa ra'aitan, misalnya dibaca tadi masih keluar tadi, ada yang keluar dari mulut. Wa ra'aitan, gimana kalau mulut keluar dari mulut? Wa ra'aitan, nah gimana maksudnya? Ya. Susah ya, susah. Tapi ada yang bisa seperti itu. Ada beberapa ketika kita tes untuk baca dengung itu ketika dipencet masih keluar suaranya. Ternyata keluarnya dari mulut. Begitu nih. Nah, ini tidak nih. Jadi kalau dengung keluarnya ya, apa namanya? dibaca dukunah, dibaca dengung. Wa ra'aitan nasa. Ya, silakan 1 2 3. Saya ulangi, wa ra'aitan nasa, wa ra'aitan nasa, nasa, jangan terlalu panjang, nasa, apa lu terlalu panjang, diayunkan saja, wa ra'aitan nasa. Berikutnya yadkhulu, ya, yadkhulu, ya. Jadi huruf dalnya tetap dia memantul dengan pantulan yang ringan. Yadkhuluna, khuluna, yadkhuluna, ya. Khulu, hu-nya ditebalkan karena huruf tebal. Ketika lu dibaca dua harakat. Ya, yadkhuluna, yadkhuluna. Fi juga 2 harakat. Fi dini. Ya, fi dinillah. Nah, ini baru dibaca tipis lafaz Allahnya. Dinillah, dinillah, bukan dinillah. Ya, tapi dinillah. Ya, dibaca tipis dikarenakan lafaz Allah sebelumnya dia berharakat kasrah. Maka dibaca tipis. Kita baca wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi 1 2 3 wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi. Ya. Pas baca lillah juga dihendakkan ya, dinillahi, dinillah, bukan dinillahi, dinillahi, kurang, dinillahi. Ya, dihentakkan karena lamnya bertasydid, ya, lamnya lafaz Allahnya bertasydid. Ya, sama nasrullah juga sama nasrullah, nasrullah bukan nasrullah, nasrullah tapi nasrullah. Ini juga sama dinillahi. Ya, kita ulangi. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Silakan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya, baca huruf fa yang sukun. Ya, sama, dia punya sifat sampai sama dengan ha. Bukan jangan baca naf wajah, naf wajah, tapi naf dialihkan naf wa. Ya, dialihkan ini naf wajah, bukan terhenti. bukan terhenti, bukan naf wajah tapi naf. Di mana huruf fa? Kalau kita baca huruf fa di mana tempatnya? Bibir bagian mana?
bagian bawah, bibir bawah sama gigi bagian atas. Bagian mana bawahnya ini, di depan atau di belakang atau di dalam, di luar atau di dalam? Di dalam ya, ya di dalam ya. Kalau di depan gimana bacanya? Bisa kah? Nah, nggak bisa nih ya. Tempat huruf fa ketika kita baca fa, entah dia berharakat maupun sukun, maka tempatnya gigi atas ini bertemu dengan gigi bawah bagian dalam. F, ya, F bukan F, susah nanti keluarnya. Okay. Fa, fi, fu susah. Okay. Fa, fi, fu, baru dia keluar. Okay. Karena dia punya sifat yang sama kayak ha, dia punya sifat sama, mengalir, ya, mengalir. Afwaja. Nah ini dua harakat saja. Kita ulangi. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Silakan. Ayat yang ketiga, ya berikutnya. Fasabbih. Nah ini juga ingin dilihatkan nih. Fasabbih. Ya jangan fasabbih kurang. Fasabbih. Bih haknya. Ini haknya dibaca. Ini walaupun dia suka tetap harus dibaca, dia punya hak untuk dibaca. Fasabbih hak ya. Fasabbih. Coba itu kan fasabbih, silakan. Bih fasabbih Nah jadi pas kita baca huruf bih ini tenggorokan bagian tengah itu ngorin haknya. Fasabbih silakan. Berikutnya fasabbih bihamdi. Ya. Fasabbih. Ini kadang ada yang tanpa sadar baca fasabbih bih. Artinya fasabbih bih fasabbih bukan fasabbih bihamdi. Fasabbih bihamdi. Ya, gitu biasanya. Biasa ada yang segitu. Ya, ada yang bacanya. Jadi jangan sampai bacanya B tapi B. Fasabbih bihamdi rabbi. Ya. Coba kita baca. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jadi ditipiskan, roknya tipis nggih ini, ya, dibaca bukan tafkhim tapi tarqiq, ya, baca tipis. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah, begitu. Bukan firah, bukan gitu ya. Firah, bukan. Fir. Jadi kayak apa ya? Kayak udara, kayak ha tadi. Fasabbih, kalau ini ha. Nggih, kalau ini ha. Fir. Tapi ha, bukan ha nggih. Coba kita coba fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Silakan. Wastaghfir. Silakan. Wastaghfir. Ya. Jadi ri-nya disembunyikan dulu wastaghfir. Nah, ini bukan wastaghfir, bukan sampai dipantulkan juga wastaghfir. Nggih, tapi
Dia punya sifat sama. Sifat kayak ha juga, sifat apa namanya? Rahwah ya, dia mengalir. Ya. Tapi dia tebal juga begitu. Dialirkan tapi posisinya dia juga diusahakan untuk tebal. Diusahakan untuk tebal. Wastaghfir. Agak kerok aja, kelihatan gitu ya. Wastaghfir. Ya, 1 2 3. Wastaghfir. Baru fir. Haknya itu cuma kayak dorongan aja. Ya. Bukan wastaghfir teh itu bukan, tapi wastaghfir fir gitu. Coba kita ulang lagi. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Silakan. Ya, wastaghfir. Ya, karena haknya dia sukun. Ya. Innahu kana tawwaba. Silakan. Ya, dengungkan. Innahu kana tawwaba. Jadi nunnya didengungkan innahu, hunya 2 harakat. Innahu kana taw. Wawunya ada tasydidnya, maka dibaca tawwa, ditekan tawwaba, bukan tawwaba. Tawwaba tapi tawwa. Dimonyongkan karena wawu tawwaba. Karena dia wawunya bertasydid. Coba kita baca dari awal, dari basmalah sampai akhir bersama-sama. Ya, 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Begitu nggih. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Monggo kalau masih ada waktu itu ditanyakan. Insyaallah untuk bertemu minggu depan libur atau gimana? Libur ya? Yeah. Di minggu depan libur kita masuk di bulan berikutnya. Masuk bulan berikutnya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.